Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dan menjelaskan tentang Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Saya selaku moderator, Sabrina Putri Maulidia, dan 4 rekan saya ada Noval Juris, Bilkis Tifutul Ami, Fauzan Arif, Adian. Yang pertama di sini ada yang tahu nggak konun jinayat itu apa? Izin menjawab, moderator. Konun jinayat itu merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat. Syariat Islam dilaksanakan di Aceh meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syariat Islam ini meliputi al-syakiyah, muamalah, jinayah, oda, dan tarbiyah, syiar, dan pembelaan Islam. Khusus jinayah atau hukum pidana ini, DPR Aceh telah menerbitkan Konun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Terdapat salah satu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jarimah berdasarkan kanun jinayat adalah hukuman cambuk. Yang pada nyatanya hukuman cambuk ini dilakukan di depan khalayak umum dan ramai yang tujuannya adalah agar dapat memperlakukan pelaku jarimah di depan masyarakat. Terima kasih. Jadi ada beberapa yang belum disampaikan juga, dan ada tambahan. Jadi pemberlakuan syariat Islam di Aceh itu sudah mendapatkan legalitas dari konstitusi dan perundang-undangan yang telah diterbitkan. Progres perjalanan pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh, terutama di bidang hukum pidana Islam, bisa dikatakan sangat maju. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya Konun Jinayat Aceh pada tahun 2014, yaitu ditandai dengan banyaknya praktik-praktik keadilan yang diinginkan oleh Konun dalam bentuk implementasi. Walaupun demikian, adanya Konun Jinayat Aceh tahun 2014 bukan untuk menunjukkan dari kesempurnaan Konun Jinayat itu sendiri, melainkan adalah sebagai penyempurnaan dari kekurangan-kekurangan yang terdapat di Konun sebelumnya. Yang selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Yang pertama, ada yang tahu nggak tujuan dari hukum Islam terhadap Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat? Ada yang mau jawab nggak? Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab. Jadi seperti yang kita tahu bahwa tujuannya itu adalah untuk memelihara jiwa. Kenapa? Karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Dalam Islam pula, nyawa manusia sangatlah berharga dan patut dijaga keselamatannya. Di dalam hukum Islam juga telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas. Terima kasih. Ya, sama-sama Bilkis. Terus kita masuk yang kedua. Apa sih sumber hukum Islam dari Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat? Ada yang mau sebutin nggak apa aja sumbernya? Terima kasih moderator, saya ingin menjawab. Berbeda dengan pandangan jumhur ulama, di antara ulama Mu'tazilah mendasari pandangannya dalam istinbat al-ahkam pada dalil akal sebagai urutan pertama sebelum Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Pandangannya yang demikian ini tidak lepas dari pandangan teologi Mu'tazilah yang dianutnya. Dalam teologi ini, peranan akal begitu penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan teologi dan memberikan corak tersendiri terhadap persoalan hukum dan metode istinbat al-ahkam yang digunakannya. Dasar pertimbangan Mu'tazilah menempatkan pendalil akal pada urutan pertama karena dengan akalullah manusia mengetahui Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Selain itu, sebagaimana Abdul Al-Jabbar mendasar pandangan dalam istinbat al-ahkam pada dalil akal sebagai urutan pertama sebelum Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Melihat urutan pertama sebelum Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, melihat urutan seperti ini jelas bahwa peranan akal lebih tinggi dan penting dari dalil-dalil lainnya. Semua pandangan di atas menurutnya dapat dijadikan argumen atau bisa disebut hujat
setelah manusia terlebih dahulu mengetahui Allah atau bisa disebut makrifat Allah dengan kekayaan nalar akalnya seperti halnya para filsuf muslim. Kaum Mu'tazilah juga mengartikan akal dengan daya untuk memperoleh pengetahuan dan juga daya yang membuat seseorang dapat memperbedakan antara dirinya dan benda lain dan antara benda-benda satu dari yang lainnya. Di samping itu, akal mempunyai daya untuk mengabstrakkan benda-benda yang ditangkap panca indera. Selain itu, pandangan para filsuf muslim dapat dan umumnya kaum Mu'tazilah tampaknya tidak sejalan dengan pandangan Abdul Al-Jabbar akalnya. Dalam pandangan Abdul Al-Jabbar, bukanlah daya, akan tetapi akan melalui definisi yang jami' mani adalah himpunana pengetahuan tertentu yang bila telah dimiliki oleh seorang mukallaf maka menjadi sahlah pemikirannya. Dalam pandangan kaum Mu'tazilah, akal di samping mempunyai daya untuk memperoleh pengetahuan, juga mempunyai daya untuk memperbedakan antara kebaikan dan kejahatan. Dengan kata lain, mempunyai fungsi dan tugas moral. Sejalan dengan ini, menurut El-Gardet dan M.M. Anawati, sebagaimana yang dikutip Harun Nasution, akal dalam pendapat Mu'tazilah adalah petunjuk jalan bagi manusia menjadi pencipta pembuatannya. Berdasarkan hal tersebut, akal bukan otak, tetapi akal adalah daya. Sebagai yang digambarkan di dalam Al-Quran, memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Menurut Harun Nasution, akal dalam pengertian inilah yang dikontraskan dalam Islam dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia, yaitu dari Tuhan. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Al Fauzan untuk penjelasannya. Jadi sekarang menurut paparan yang tadi dipaparin sama Bilqis dan Al Fauzan, terus ada kira-kira gimana sih asas hukum Islam yang terdapat dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat? Ada yang bisa jelasin lagi nggak? Kira-kira siapa? Izin menjawab, moderator. Dalam hukum Islam terdapat 3 asas. Yang pertama adalah asas keadilan. Dalam Al-Quran kata ini disebut 1000 kali. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijakan pemerintah. Konsep keadilan meliputi berbagai hubungan. Misalnya, hubungan individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dan yang berperkara, serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Dalam syariat Islam, pada dasarnya semua perbuatan dan perkara diperbolehkan. Jadi selama belum ada nas yang melarang, maka tidak ada tuntutan ataupun hukuman atas pelakunya. Dasar hukumnya asas ini ialah Quran Surat Al-Isra ayat 15. Yang artinya, dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seseorang Rasul. Yang tiga, ada asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi keadilan dan kepastian hukum tersebut. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, hendaknya memperhatikan manfaat bagi terpidana atau masyarakat umum. Terima kasih. Ya, jadi di dalam hukum Islam itu terdapat beberapa teori juga. Nah, untuk Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 ini kira-kira masuk ke dalam teori yang mana ya? Ada yang mau jawab nggak? Izin menjawab, moderator. Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 ini termasuk ke dalam teori receptia a contrario, di mana teori ini sangat berbeda dengan teori receptia yang menyatakan bahwa hukum adat itu berlaku bagi orang Islam kalau hukum adat itu tidak bertentangan dengan agama Islam. Dengan demikian, teori receptia a contrario itu hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bukti berlakunya teori ini itu diungkapkan oleh Sayuti Thalib dan dalam bab 9 yang menjelaskan bahwa hukum perkawinan Islam berlaku penuh dan hukum kewarisan Islam berlaku tetap dengan beberapa penyimpangan.
alasan mengapa Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 ini termasuk dalam teori reseptia contrario, karena dalam teori ini dijelaskan bahwa hukum adat yang mengikuti hukum Islam selagi tidak melawan hukum. Artinya dalam peristiwa ini masyarakat dilarang berzinah, dan apabila mereka berzinah, mereka akan mendapat hukumannya berupa hukum cambuk, yang dimana hukum cambuk itu adalah adat dari hukuman di Aceh. Terima kasih. Jadi berdasarkan uraian-uraian yang tadi disebutin sama Bilqis, terus Al-Fauzan, Adrian Melvin, sama Naufal Juris, ini kita dapat simpulkan ada beberapa penyimpulan ya. Yang pertama itu ada akal merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharga dan patut dijaga keselamatannya. Hukum Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan terhadap siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang kuat. Yang kedua, dasar pertimbangan Mu'tazilah menempatkan dalil akal pada urutan pertama, karena dengan akal lah manusia mengetahui Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Selain itu, sebagaimana Abdul Al-Jabbar mendasar pandangan dalam Istinbat Al-Ahkam pada dalil akal, sebagaimana urutan pertama sebelum Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Melihat urutan pertama sebelum Al-Quran, Sunnah, dan Ijma, melihat urutan seperti ini, jelas bahwa peranan akal lebih tinggi dan penting dari dalil-dalil lainnya. Dasar pertimbangannya karena dengan akal manusia mengetahui Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dengan akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selain itu, Allah SWT juga tidak akan berbicara kecuali kepada manusia berakal. Yang ketiga, itu ada etika keadilan, yaitu berlaku adil dalam menjatuhi hukuman, menjauhi suap dan hadiah, keburukan tergesa-gesa dalam menjatuhi hukuman, keputusan hukum bersandar pada apa yang nampak, kewajiban menggunakan hukum agama. Lalu yang terakhir ada teori resepti contrario, mendahulukan berlakunya Islam daripada hukum adat, karena hukum adat baru dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori-teori resepti contrario dapat berlaku juga bagi hukum agama selain agama Islam, yaitu agama yang diakui oleh peraturan perundang-undangan Indonesia. Jadi, kira-kira ada yang mau ditanyain ke yang lainnya atau enggak? Atau cukup? Dari saya sih cukup, moderator. Cukup, moderator. Moderator atas penjelasannya. Baik, jadi mungkin penjelasannya sampai sini aja ya, teman-teman semuanya. Makasih juga untuk penjelasannya tadi. Jadi saya selaku moderator meminta maaf kalau misalnya ada salah kata atau yang lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih, kawan-kawan.